Halo semuanya, bagaimana kabar anak-anak? Selamat pagi anak-anak semuanya. Semua dalam keadaan baik ya, keadaan sehat ya anak-anak. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan kita ya. Baik anak-anakku semuanya, kelas 2 yang Miss sayangi dan Miss cintai, kita akan belajar pada hari ini ya. Tema 3, tugasku sehari-hari subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran 5 ya. Kita sudah masuk ke pembelajaran 5. Pada hari ini pembelajaran 5 ini sangat singkat ya. Sangat singkat, tapi anak-anak harus tetap memperhatikan ya, biar tahu nanti materi kita untuk hari ini tentang pembelajaran 5. Oke, perhatikan. Oke, anak-anak semuanya. Sini ada sebuah gambar ya. Nah, pernah nggak anak-anak melihat ini permainan seperti ini? Belum ya? Oke. Mungkin mama papa anak-anak pernah ya, pernah bermain seperti ini. Miss Lince juga pernah bermain ini waktu masih kecil ya. Tapi sebelumnya itu kita baca dulu ya. Berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan, Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Siti bersama dengan teman-temannya bermain gebokan. Alat yang digunakan dalam permainan gebokan adalah bola kecil dan beberapa batu atau kaleng ya. Jadi anak-anak dalam permainan gebokan ini bukan dua-duanya dipakai ya. Kalau dulu Miss bermain itu pakai batu ya. Tumpukan genting ini ditumpukin seperti ini. Bisa juga dia menggunakan kaleng ya. Jadi alat yang digunakan tadi bola kecil dan beberapa batu disusun ya. Kaleng juga disusun. Nah, ini dia alatnya ya. Kita baca kembali. Masing-masing kelompok minimal 2 orang. Kelompok yang menang bermain dahulu. Nah, biasanya untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang bermain dahulu, itu diadakan home pimpa, ya kan? Pasti anak-anak pernah melakukan itu ya. Home pimpa layum gambreng. Nah, seperti itu tuh. Jadi siapa yang menang dia bermain dahulu ya. Kemudian, setiap anak dari kelompok yang bermain melempar bola ke arah kaleng atau batu. Kalau memang menggunakan kaleng, melempar ke arah kaleng ya. Kalau menggunakan batu, itu bola dilempar ke arah batu. Jika kaleng atau batu terjatuh, kelompok tersebut berusaha menyusun kembali. Caranya, kelompok lawan melempar bola ke arah tubuh kelompok yang sedang bermain. Jika ada anggota yang terkena lemparan bola, kelompok tersebut berganti menjaga. Permainan ini disebut gebokan karena dari kata gebok, ya, artinya menimpuk atau melempar, ya. Nah, tadi di sini dijelaskan cara bermainnya. Tadi seperti apa, anak-anak? Ya, ini melempar bola ke arah kaleng sampai kalengnya ini jatuh. Kalau memang menggunakan kaleng ya. Kalau menggunakan tumpukan batu, ini dilempar sampai dia sampai jatuh, sampai ini berantakan. Nah, seperti itu ya. Jika kaleng atau batu ini terjatuh, kelompok tersebut berusaha menyusun kembali ya. Disusun kembali supaya ini posisinya bagus lagi. Nah, itu dia caranya ya. Tadi dikatakan caranya kelompok lawan melempar bola ke arah tubuh kelompok yang sedang bermain. Nah, dilemparkan itu bolanya ke arah kelompok yang sedang bermain.
Jika ada anggota yang terkena lemparan bola, kelompok tersebut berganti menjaga ya. Ini sangat seru anak-anak. Ini mungkin untuk zaman sekarang ya, untuk eh, sudah jarang untuk dimainkan ya, tapi ini seru sekali loh ya. Miss ingat sekali waktu kecil bermain ginian. Sampai teriak-teriak bermain begini. Supaya apa? Supaya ini terjatuh berantakan ya. Nah, oke anak-anak, ini adalah cerita singkat, penjelasan singkat ya tentang permainan gebok ya. Kenapa disebut permainan gebok? Karena dia bermainnya dengan menimpuk atau melempar ya. Tadi alat apa saja yang digunakan dalam permainan gebok? Bola kecil dan beberapa batu atau kaleng disusun ini ya. Oke, anak-anak bisa mengerti? Oke ya, kita lanjut kembali. Baiklah anak-anak, setelah tadi Siti bermain bersama teman-temannya di kampung, bermain gebok. Sekarang kita belajar, kita mau lihat ya, mengenal anggota keluarga Siti. Nah, rupanya Siti itu memiliki anggota keluarga yang banyak ya. Oke ya, kita lihat di sini. Ada kakek, ada nenek, ada mama, ada papa, ada paman, ada bibi. Nah, ya. Dan di sini ini adalah istilah ya, istilah balita, kanak-kanak. Kemudian ada ukuran waktunya ya. Kalau yang disebut balita itu ini umurnya 0 sampai 5 tahun ya, itu yang disebut dengan balita, bayi lanjut usia. Bukan ini ya, balita itu bayi di bawah umur 5 tahun. Sorry ya, tadi Miss Linja karena ngeliat ini nih. Ya, balita itu bayi di bawah umur 5 tahun. Umurnya nih ada di sini ya, 0 sampai 5 tahun. Makanya disebut dengan balita ya. Kemudian ada kanak-kanak. Kanak-kanak di sini usianya ini 5 sampai 11 tahun ya. Kemudian ada yang disebut dengan remaja. Mungkin anak-anak sudah punya kakak ya, usianya sudah 12, ini disebut dengan remaja, yaitu usianya 12 sampai 25 tahun ya. Kemudian ada disebut dengan dewasa. Dewasa di sini umurnya 26 sampai 45 tahun. Ya, kita lihat lagi ada lanjut usia, lansia ya. Umurnya 46 sampai 65 tahun ya. Yang terakhir manula ya. Manula ini umurnya 65 ke atas ya. Manula itu umurnya berapa tadi? 65 ke atas. Manula ini adalah manusia lanjut usia. Mungkin ini udah kakek-kakek, nenek-nenek ya. Jadi di sini anak-anak, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa. Dewasa ini kita bisa lihat nanti perbedaannya. Dewasa, lanjut usia, misalkan orang tua anak umurnya 45 tahun. Ya, 45 tahun. Kalau dimasukkan dalam kolom di sini, kita lihat ini 26 sampai 45 tahun itu adalah dewasa. 46 itu sudah mulai lanjut usia ya. Lanjut usia dengan manula itu berbeda. Ya nak ya. Kalau yang disebut dengan manula itu kita akan lihatnya kakek-kakek, kakek, nenek. Nah, seperti itu ya. Oke, perhatikan di sini ada yang harus anak-anak ketahui. Ya, dengarkan. Indonesia sangat beragam budayanya. Salah satunya bahasa ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki beragam macam bahasa. Panggilan terhadap kakek dan nenek di setiap daerah berbeda ya. Ada ya panggilan opa, aki, atau eyang kakung untuk panggilan kakek ini ya. Opa, aki, atau eyang kakung. Ini untuk panggilan kakek, tergantung daerahnya, daerah yang mana. Nah, seperti itu ya. Panggilan nenek juga ada ya. Tadi panggilan kakek ada, panggilan nenek juga ada ya. Kalau nenek itu
tergantung daerahnya, daerah mana dulu ya. Nih, ada yang memanggil opung, ada yang memanggil epo atau nyai. Nah, macam-macam ini ya. Kalau kayak Miss Linja dari Sumatera Utara manggilnya opung. Nah, gitu ya. Jadi kita melihat daerahnya dulu ya. Istilah-istilahnya kayak tadi eyang kakung, ini daerah Jawa. Nah, seperti itu ya. Ayah dan ibu punya saudara. Kita menyebutnya paman dan bibi ya. Tadi dikatakan ayah dan ibu punya saudara. Kita menyebutnya paman dan bibi ya. Panggilan untuk paman dan bibi di setiap daerah juga berbeda ya nak ya. Jadi anak-anak tidak bisa menyamakan semua itu sebutan-sebutannya. Kita lihat dulu dari daerah mana ya. Ada yang memanggil mamang dan bibi. Nah, ini dari daerah Jawa Barat ya. Ini mamang dan bibi. Pak De dan Bude. Nah, ini dari daerah Jawa Tengah ya. Dan ada juga yang memanggil om dan tante. Nah, ini dari daerah mana nih? Ya. Jadi bermacam-macam sebutan-sebutannya, tergantung tadi dari daerah mana ya. Jadi anak-anak, tadi Miss sudah katakan bahwa kita bangsa Indonesia memiliki beragam budaya. Banyak sekali budaya yang ada di Indonesia ya. Kalau kita pelajari, kurang waktunya untuk membahas ya. Tapi ini hanya pelajaran yang hari ini Miss kasih. Ini sekedar anak-anak untuk tahu ya. Jadi nanti ada sebutan-sebutan itu, contoh-contoh sebutan untuk kakek. Itu contohnya apa? Nah, anak-anak harus bisa menjawab. Opa, eyang kakung. Nah, seperti itu contohnya ya. Kalau untuk nenek, opung, nyai. Nah, jadi anak-anak harus bisa mengingatnya ya, walaupun tidak banyak. Nah, ya anak-anak ya. Jadi biar anak-anak ketahui bahwa bangsa kita beragam budayanya, dari bahasa, dari makanan, dari pakaian. Nah, itu ya. Jadi kita bermacam-macam budaya, tapi kita harus tetap bersatu ya. Nah, tadi dikatakan ya, ini adalah contoh ya, mengenal anggota keluarga si Siti ya. Mungkin Siti dia panggil ini eyang kakung ya. Ini dia panggil nyai. Nah, itu dia ya. Kalau di daerah Sumatera ya, ini dipanggilnya opung. Tapi ada bedanya, ini kan laki-laki ya, kakek, nenek. Kalau di Miss Linja ini disebut opung doli. Nah, ya. Kalau ini di daerah Miss Linja Sumatera ini disebut opung boru. Nah, ya. Jadi ada bermacam-macam, berbeda-beda ya nak ya. Oke ya, anak-anak semuanya mengerti ya sebutan-sebutan istilahnya dari macam-macam daerah ya. Oke, anak-anak semuanya. Baiklah, anak-anakku, sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini ya. Walaupun kita belajarnya singkat, tidak seperti kemarin-kemarin ya, materinya banyak, tugasnya banyak. Ya, ini juga nanti ada Miss akan kasih tugas, tapi nanti Miss akan sampaikan kepada anak-anak ya. Oke semuanya, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince ya. Anak-anak selalu semangat belajarnya ya nak ya. Dan anak-anak selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.